Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Vina yang bekerja di klinik pada malam hari ini. Sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Tina. Ibu Tina umurnya berapa, Bu? Oh, 27 tahun. Untuk pekerjaannya, Bu, ibu rumah tangga. Baik. Lalu untuk tempat tinggalnya, Bu? Oh, di Pekalongan ya. Untuk keluhan utamanya apa yang bisa saya bantu, Bu? Oh, ini memeriksakan kehamilan ya. Baik. Untuk siklus haidnya sendiri apakah teratur? Oh, teratur ya, Bu. Lalu sebulan sekali ya, Bu ya. Dalam satu siklusnya itu biasanya dalam jangka waktu berapa hari, Bu? Oh, 28 hari sekali ya, Bu. Baik, saya tulis. Lalu untuk hari pertama menstruasi terakhirnya kapan ya, Bu? Oh, tanggal 10 Januari. Baik, saya catat. Kemudian untuk kehamilan di sini itu kehamilan yang keberapa ya, Bu? Oh, yang pertama. Apakah sebelumnya pernah mengalami keguguran? Oh, tidak ya, Bu. Baik. Lalu apakah ada riwayat yang lain, Bu? Seperti misalnya nyeri di perut atau pegal atau gimana? Oh, rasanya kencang ya, Bu, di bagian bawah. Baik, saya catat. Lalu apakah sebelumnya Ibu pernah periksa? Oh, pernah ya, Bu. Di mana? Oh, di bidan. Apakah teratur, Bu, di bidan? Teratur ya, Bu. Berapa kali, Bu? Oh, udah 4 kali. Baik, saya catat ya, Bu. Lalu apakah Ibu pernah mengalami riwayat penyakit seperti asma, jantung, ataupun diabetes? Oh, tidak ada ya. Lalu untuk keluarganya sendiri, Bu, apakah ada yang pernah mengalami diabetes, penyakit jantung, ataupun penyakit asma? Tidak ada ya, Bu. Baik, saya catat. Baik, Bu, di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Terdiri dari Leopold 1, 2, 3, 4 langkah itu. Yang Leopold pertama nanti saya akan melakukan pengukuran di fundus uterinya untuk meninjau bagian atas dan bagian bawah janinnya itu apa pada bagian rahim ibu. Lalu untuk Leopold keduanya saya akan menentukan bagian samping kanan kirinya, termasuk nanti bagian punggungnya di sebelah mana. Untuk Leopold ketiganya saya akan menentukan di bagian titik terendah di rahim ibu nanti ada bagian apa. Kemudian untuk Leopold 4-nya nanti saya akan mengukur apakah kepalanya itu sudah masuk di bagian pintu pinggul ibu dan sekiranya nanti itu sudah masuknya itu seberapa jauh kayak gitu. Terus nanti juga saya akan melakukan pemeriksaan HIS atau kontraksi. Lalu saya juga akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Nanti juga ada beberapa rangkaian pemeriksaan fisik ya, Bu, yang sekiranya mungkin sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya dengan profesional dan hati-hati. Apakah Ibu setuju? Baik, jika setuju, mungkin silahkan Ibu berbaring di tempat tidur, sembari saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik WHO 6 langkah. Baik, sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai di sini untuk inspeksi terlebih dahulu. Secara inspeksi terlihat perut Ibu Tina memuncit, terdapat striae gravidarum dan juga tidak terdapat adanya kelainan. Lalu saya di sini akan melakukan pengukuran menggunakan meteran. Nah, di sini saya akan melakukan pengukuran dari fundus uteri sampai ke simfisis pubis. Baik, di sini sekitar 31 cm. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bagian fundusnya. Di bagian fundusnya di sini teraba adanya bulat tapi tidak melenting. Sepertinya ini pantat atau bokong. Kemudian saya lanjutkan dengan pemeriksaan Leopold yang kedua. Untuk Leopold yang kedua di sini teraba bagian punggungnya ada di sebelah kanan. Kemudian saya lanjutkan untuk pemeriksaan Leopold 3. Untuk Leopold 3 di sini ada yang bulat melenting, sepertinya ini kepala. Lalu saya lanjutkan untuk pemeriksaan Leopold keempatnya, yaitu di bagian kepala saya fiksasi seperti ini. Lalu saya fiksasi lalu saya tekan ke bawah untuk melihat dia sudah sampai sejauh apa. Baik, di sini terlihat sudah masuk sekitar 2/5 bagian. Lalu selanjutnya di sini saya akan
melihat adanya kontraksi. Di sini teraba adanya tidak ada kontraksi ya Bu di bagian rahim Ibu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Saya letakkan di bagian punggung, janin. Saya letakkan dan saya hitung menggunakan stopwatch jam. Baik, di sini terdengar denyut jantungnya masih normal 140 kali per menit. Baik, Bu, silahkan, ini pemeriksaannya sudah selesai. Silahkan Ibu kembali ke tempat duduk sembari saya jelaskan. Baik Bu, untuk tadi pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Untuk keadaan janinnya itu tunggal, hidup, dan juga memanjang. Kemudian bagian punggungnya terletak di sebelah kanan, lalu bagian kepalanya juga tadi sudah teraba dan sudah masuk ya Bu, sekitar 2/5 bagian. Lalu di sini juga tidak terdapat adanya kelainan, masih normal. Terus kemudian untuk denyut jantungnya itu masih normal 140 kali per menit. Lalu untuk hisnya tidak ada kontraksi ya Bu. Baik, lalu untuk diagnosisnya itu D1, P0 dan A0. Lalu di sini untuk umur kehamilan Ibu sekitar 32 minggu. Baik Bu, untuk status gizinya nanti diperhatikan ya Bu untuk nutrisinya. Nanti saya berikan suplemen untuk menunjang kesehatan janin, serta jangan lupa ya Bu untuk asupan asam folatnya untuk kesehatan otak janin. Kemudian untuk perkembangan otak janin, kemudian jangan lupa untuk minum susu sebagai penunjang nutrisinya ya Bu. Lalu nanti untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan USG ya Bu untuk meneliti lebih jauh pada bagian janin Ibu. Baik, Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya Bu. Baik, saya rasa cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Ibu dan janin sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.